Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 21 sampai dengan halaman 27 Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bangga menjadi anak Indonesia dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 21 pada bagian bahas bahasa. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Contoh surat resmi antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan nota dinas. Bahasa yang digunakan surat resmi adalah bahasa baku yang singkat, lugas, dan tidak bertele-tele. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi, ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Selanjutnya pada halaman 23, berikut adalah unsur-unsur surat resmi. Yang pertama, adanya kop surat atau kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran surat. Yang kelima, perihal surat. Yang keenam, tujuan surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, penutup surat. Yang kesepuluh, salam penutup. Dan yang kesebelas, identitas pengirim. Perhatikan lagi surat undangan dari sekolah Hana. Coba tunjukkan unsur-unsur dari surat resmi tersebut. Perhatikan ini adalah surat dari sekolahnya Hana. Di sini yang paling atas ini adalah kop surat atau kepala surat, yaitu Pemerintah Kota Pesisir, Dinas Pendidikan SD Negeri Gaharu, Jalan Pemuda nomor 45, Kota Pesisir, Jawa Timur. Ini termasuk ke dalam kop surat atau kepala surat. Selanjutnya, 15 Juli 2019 ini adalah tanggal surat. Karena ini adalah menunjukkan tanggal. Selanjutnya, nomor surat. Nomor surat adalah nomor 02 garis miring UND garis miring 7 garis miring 2019. Kemudian yang keempat, lampiran surat. Ini adalah lam itu adalah singkatan dari lampiran. Kemudian hal surat undangan. Ini termasuk ke dalam perihal surat. Selanjutnya, yang terhormat wali murid Hana di Kota Pesisir. Ini adalah tujuan surat. Jadi tujuan ditujukan kepada wali murid. Selanjutnya, salam pembuka. Berarti salam pembuka adalah dengan hormat. Nah, ini termasuk ke dalam salam pembuka. Selanjutnya, isi surat. Nah, isi surat ini adalah kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu wali murid dari Hana kelas 6 pada hari, tanggal, jam, tempat, keperluan. Dimohon untuk membawa berkas Ananda Hana berupa fotokopi, akte lahir, kartu keluarga, raport dari sekolah lama, dan paspor 4x6 sebanyak 2 lembar. Ini termasuk ke dalam isi surat. Selanjutnya pada halaman 25 pada bagian membaca, Hana mendapat surel atau surat elektronik dari Lani, teman lamanya yang tinggal di Sydney, Australia. Perhatikan ini adalah surat elektronik dari Lani. Lani@bobamail.com ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Hana.
yaitu alamatnya hana@bobamail.com dengan subjeknya adalah aku kangen. Ini silahkan dibaca di buku teks bahasa Indonesia. Surat fisik dan surat elektronik yang ditulis oleh perseorangan termasuk surat pribadi. Bahasa yang digunakan bebas, tidak harus baku dan tidak harus mengikuti format tertentu. Hanya saja perlu diperhatikan kepada siapa kita menulis surat. Jika surat ditujukan kepada orang yang lebih tua, tentunya bahasa yang digunakan harus lebih sopan daripada surat untuk teman sebaya. Kalian bisa melihat perbedaan penggunaan bahasa itu dalam contoh surat Lani kepada nenek dan kakeknya berikut. Ini adalah surat Lani kepada kakek dan neneknya. Perhatikan dari lani@bobamail.com, tuh berarti ditujukan itu kepada ratisabri@bobamail.com. Jadi ini ditujukan kepada kakek dan neneknya. Subjeknya adalah salam rindu. Jadi untuk suratnya secara lengkap silakan baca di buku pelajaran bahasa Indonesia. Unsur-unsur surat pribadi itu yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua tujuan surat. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat isi surat. Yang kelima salam penutup. Dan yang keenam identitas pengirim surat. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tinggal di manakah Lani? Jawabnya adalah Lani tinggal di Sydney. Kemudian yang kedua, bagaimana Lani mengenal Hana? Tulislah kalimat dalam surat Lani yang mendukung jawabanmu. Jadi Lani mengenal Hana itu adalah sebelum pulang ke Indonesia, Hana tinggal sekota dengan Lani di Sydney. Di mana kalimat pendukungnya? Kalimat pendukungnya untuk jawaban ini adalah ini bukan tempat sholat id yang sama seperti ketika kamu masih ada di sini. Demikian kalimat dalam surat Lani. Selanjutnya yang ketiga, Lani bercerita bahwa Kak Padma adalah seorang vegetarian. Apakah vegetarian itu? Maka jawabannya vegetarian adalah orang yang karena alasan keagamaan atau kesehatan tidak makan daging, tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan. Selanjutnya pada halaman 27, tuliskan perbedaan surat Lani kepada Hana dan kepada kakek dan nenek dalam tabel berikut. Di sini unsur suratnya adalah untuk yang baris pertama salam pembuka. Pada salam pembuka, surat kepada Hana itu adalah Hai Hana, apa kabar? Sedangkan surat kepada kakek dan nenek adalah Assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek. Kemudian kata sapaan. Pada surat kepada Hana, sapaannya adalah kamu. Sedangkan kepada kakek dan nenek, sapaannya adalah nenek dan kakek. Kemudian kata sebutan diri. Kata sebutan diri, surat kepada Hana adalah aku. Sedangkan surat kepada kakek dan nenek adalah saya. Selanjutnya, salam penutup. Pada salam penutup, surat kepada Hana adalah peluk cium kata-katanya. Sedangkan kepada kakek dan nenek adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 halaman 21 sampai dengan 27. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.